Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Sahil Mulahela. Yeay. Woo. Baca itu Mulahela atau Mulahela sih? Mulahela, Cing, udah bener. Mulahela pakai ho ya. Pakai ho. Cuman penulisannya pakai C. Tapi orang-orang kalau manggil Mulacela. Mulacela ya. Dan dikiranya pasti Ambon. Kayaknya agak-agak bahasa-bahasanya ya. Iya. Padahal lo Ambin. Ambin. Ambien. Iya, makasih Sahil. Sama-sama, Cing, akhirnya kesini. bisa ngerasain di wawancanda. Kita janjian udah dari zaman ketemu pingpong ya. Iya, yang gua kalah mulu kan, Cing. Iya. Rumah hasil konten gimana? Udah jadi? Alhamdulillah, ya Allah, Cing. Udah? Desember ini insya Allah selesai semua. Pindah? Kalau pindahnya masih nanti, karena kan masih nyicil untuk interior. Mau napas dulu nih. Iya. Yang penting sipilnya udah jadi dulu semuanya. Habis itu militer? Habis itu militer. Iya. Kayak di Korea pakai wamil. Bangunan udah jadi semua, tembok segala macam. Udah. Alhamdulillah udah jadi semua. Terus lagi pengen, kan kita lagi bikin studio juga. Iya. Buat pengen kayak Cing Abdel gini punya studio kan. Ntar siapa tahu Cing Abdel mau main ke sono gitu kan. Mantap. Tapi Sentul ya? Sentul. Bisa suruh kesini aja gak? Studionya. Enak, Cing, ada gunung. Sentulnya lu sentul mana sih? Sentul sirkuit. Nanggewer. Nanggewer. Nanggewer apa nanggewer? Nanggewer. Hah? Nanggewer? Kalau nanggewer tuh ya? cara penyebutan nggak enak tuh. Nanggewer gitu ya? Nanggewer. Sentul sirkuit berarti? Iya. Pokoknya keluar tol, terus ada Tugu, belok kanan, 2 kilo, kompleknya sebelah kanan. Oh, yang dekat masjid? Masjid mana? Iya, masjid dekat situ. Iya, pasti ada masjid kan di situ. Iya. Tapi itu beneran hasil konten semua tuh, duit? Pure, alhamdulillah hasil konten, Cing. Dari mana sih? Maksudnya kontennya tuh, lo dapat duitnya tuh dari TikTok, Instagram, YouTube atau apa? TikTok, Instagram, YouTube, snack video, Facebook Reels, semuanya kita jadiin satu di situ. Tapi dengan ini yang sama, dengan konten yang sama? Kontennya sama, mirroring. Cuman jadwalnya aja kita selang-seling, kita ganti-ganti. Biar orang tuh berasanya nggak, ngeliat di Instagram terus di TikTok ada. Gitu nggak. Jadi biar ke-refresh aja gitu orang yang ngeliatnya. Paling banyak dari mana sih penghasilan? So far ya masih dari Instagram dan TikTok, Cing. Dari endorse-nya ya? Dari endorse ya, dari campaign-campaign klien itu yang masuk. Terus jadi rumah itu ya? Alhamdulillah, Cing. Itu sama beli tanahnya? Iya. Ya masa rumah nggak ada tanahnya? Iya, maksud gue, siapa tahu lo tanahnya lo rebut. Sengketa dong. Tanahnya kosong terus sama ngebangunnya. Iya. Itu hasil dari ngonten? Hasil dari ngonten kurang lebih setahun itu dapat tanah. Setahun ngonten itu dapat tanah. 2 tahun bangun. Gitu. Sekarang 3 tahun tidur. Sekarang 3 tahun, ngap nih. Sekarang nih. Tapi lu menyangka gak sih, Hil, bahwa dari yang konten-konten gitu bisa dapat duit segitu banyak? Sebenarnya dari dulu tuh cita-cita ada, Cing, pengen jadi influencer. Karena kan ngeliatin, ya dulu zamannya Arif Muhammad, yang gitu-gitulah, yang gede-gede, yang udah lama kan. Terus ngeliatin kayak, kok mereka enak banget ya hidupnya ya. Apa-apa bisa dapat gratis ini itu. Masa sih gue nggak bisa nyampe di titik itu kan. Terus udah ngonten tuh dari 2010 sebenarnya. Nyoba bikin konten dari awal. Kalau siaran kan 2006 awalnya. Tapi 2010 eranya sosial media, mulai dari Instagram ya foto-foto lah segala macam. Nggak pernah naik, Cing. Ya kan muka nggak menjual ya. Iya skill sih. juga. Iya sih ya. Dibantah dong, Cing. Gitu. Kejual man nggak ada yang beli. Iya. Itu udah lama juga ya, 13 tahun jadinya ya. Iya, terus akhirnya pengen banget. Sebenarnya cita-citanya dulu satu.
pengen bisa jadi influencer, pengen bisa dapat umroh gratis. Oke. Terus muncullah lagi nih, udah umroh gratis, pengen lagi bisa punya mobil gratis dikasih dari endorsan. Alhamdulillah nggak nyangka 2020 tuh ternyata kontennya baru bisa naik. Sebenarnya pas awal nikah 2015, di tahun 2017 tuh pernah bikin konten sama bini. Yeah. Kontennya hampir sama sebenarnya. Yeah. Konsep pengen kawin lagi lah gitu-gitu, candaan laki bini. Yeah. Jadi waktu itu ceritanya nggak bisa nyetir nih. Kaki lagi kepelitek kan, bini yang nyetir. Terus kita bikin, followers masih 3.000 di Instagram. Posting di stories. Nah orang-orang pada demen tuh bilang, udah dong posting di feed dong. Posting di feed nih, dapat viewsnya 1.000, lumayan lah. Followers nggak nambah, malah berkurang. Lah, orang pada bilang demen lah kan, berasa di PHP kayak begitu ya. Akhirnya ini gimana sih? Udah bikin 36 episode. Udah akhirnya habis dari situ, udahlah gue males lah. Capek gitu kan. Udah akhirnya fokus lagi, balik siaran lagi. Cuman ngepost foto-foto aja. 2020 pas pandemi, kita siaran dari rumah waktu itu. Terus bosen, ngulik lah Instagram. Ada Q&A. Yeah. Bikin Q&A. Tapi sama istri sama anak. Oke. Karena ngelihat dari tahun 2019 ke 2020 kan ada baseline Instagram tuh, Cing. Iya. Yang suka kelihatan likes-nya berapa segala macam. Dari dulu tuh pengen terkenalnya sendiri. Tapi begitu ngeliat itu, kayaknya konten yang gue sendiri nggak menarik nih. Sama anak bini malah sama anak bini malah likes-nya banyak. Udah coba bikin Q&A itu. Nah kebetulan dari kantor, dari Jak FM tuh nyuruh penyiarnya semua harus punya TikTok waktu itu. Oke. Dibilang katanya TikTok nih something big. Ya udah kita bikin lah. Akhirnya kita bikin Q&A itu. Pertanyaan pertama tuh dari teman kantor sebenarnya. Emang bener mau kawin lagi? Aneh jawab kan kayak, ya bener lah, siapa yang nggak mau kawin lagi? Dari belakang bini datang nepok, pak. Samping ada anak juga ikutan nepok, pak. Posting di TikTok, viral FYP. Udah dari situ terus ngeliat, wah ini konten berantem kayaknya disukain. Akhirnya lo nyari masalah terus? Nyari masalah terus dong. Akhirnya 3 bulan si Instagram itu dari 3.000 jadi 300.000. TikTok dari 0 700.000 followersnya. Hanya dalam 3 bulan tuh? 3 bulan. Dan hubungan sama istri merenggang? Enggak dong. Alhamdulillah bermasalah terus sih, Cing. Iya. Tapi ya gitu, akhirnya begitu kita masuk ke fase 10.000 followers, kan waktu itu zamannya swipe up tuh, Cing. Iya. Jadi aneh tuh pengen kayak, ya udah yuk, pengen ngerasain nih bisa swipe up. Yeah. Jadi yang punya brand atau apapun pengen bantu dipromosiin, ayo sini gratis. Yeah. Yuk swipe up dengan gaya tengil, sombong gitu kan. Udah abis gitu naik, terus ngelihat bilang sama istri, ini nggak bisa nih, harus dijadiin bisnis nih, harus diseriusin nih. Kita belum punya rumah kan, ibaratnya sekarang kan ya itu masih rumah dikasih. 2020. Okay, yeah. Terus akhirnya ya udah dari situ kita tabungin semua. Bener-bener uang itu kita pakai buat belanja kamera, kebutuhan konten, udah cuman buat itu aja. Tabung. Udah 2021 bulan Maret kita beli kafling yang pertama depan rumah persis. Beli kafling pertama, Desembernya kita beli kafling kedua sebelahnya. 2 kafling lo beli? 2 kafling. Anjay. Satu kafling berapa meter? Yang kafling pertama hook 120, yang kedua 105. Jadi 225. 225. Anjay. Udah. Setahun itu nabung ya? Nabung. Operasional pakai apa tuh? Operasional gaji dari siaran. Oh iya benar. Iya. Mainin dari situ. Nah bini lo tuh apa sih backgroundnya? Maksudnya kan ada bini yang kayaknya nggak support sama kegiatan-kegiatan, malu atau lah misalnya atau gitu. Nah bini oke aja karena memang backgroundnya juga senang bercanda atau gimana sih? Backgroundnya dia tuh junior Aneh, Cing, di radio kampus. Oh pantes. Jadi dulu Aneh senior junior. Aneh dulu ngospekin dia. Oh. Jadi Aneh suruh lihat kamera. Sini lu lihat kamera. Teriak minta jodoh. Lah kita jodohnya gitu. Itu lu udah nyangka belum? Udah naksir belum? Enggak.
Kan nggak pakai pacaran sama dia. Oh, iya maksudnya kan kan nggak harus pacaran, naksir ada. Dia naksir sama Ah Ane. berak lu. Dia naksir. Nggak percaya. Orang dari pandangan matanya beda, Cing. Dia tuh ngeliatinnya kayak, Sahil. Iya. Iya. Kenal Tahun 2010 berarti. 2010 di awal-awal dia kuliah. Meritnya tahun 2015. Nah, dari 5 tahun itu lo terus ini Nggak ada hubungan. Bener-bener nggak ada hubungan. Udah terus ngajak nikahnya gimana lo? Jadi pas 2015 bulan Januari kan Ane ulang tahun tanggal 7 Januari tuh, kalau ada yang mau ngasih kado perlengkapan rumah ya, ada kulkas belum, microwave belum ya. Microwave ya. Modena kalau mau endorse. Abdel the best. Iya. Kitchen set ya, mahal. Iya. Belum jadi kitchen set. Belum. Iya, kitchen set. Itu ada namanya Satu Rumah, ada tuh Instagram Satu Rumah, kira kalau mau endorse silakan. Ah iya, siap. Iya. Dengan senang hati. 20% gue ya. Iya, siap dong, Cing, tenang. Support 2015 baru ketemu lagi atau gimana tuh? Nggak ketemu, Cing. Jadi sebenarnya dari lulus kuliah kita udah nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi dia ngucapin ulang tahun Japri. Karena lewat line, nggak tahu. Makanya kan tiba-tiba iya kayak dia. Naksir dia tuh, cuman dia gengsi. Bener ya. Terus dia ngucapin Kak Sahil selamat ulang tahun, bla 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 bla. Udah. Iya. Kenapa pada nggak terima sih? Boleh kakak. Iya. Oke, terus dia Japri lo tuh. Japri. Nah, dari mana sih Japri kok tahu sih? ya kan senior junior punya kontaknya. Oh, ada punya kontaknya. Oke, iya. Udah habis itu dia Japri, mulailah kita ngobrol tuh. Ngobrol kurang lebih 2 minggu. Terus Ane tuh nggak tahu kenapa gitu, Cing, kayak udah umur 26 kan waktu itu kan. Udah pengen banget nikah nih. Apa ajak nikah ya? Coba iseng aja lah, nanya. Lah iseng. Kalau gue mau ngajak lu nikah, lu mau nggak? Lu mau bercanda, Kak. Lu kan tukang bercanda gini. Terus, beneran gue. Lu mau nggak nikah? Ngomongnya masih lu gue. Iya. Terus, nah, budayanya cewek-cewek Arab nih, kalau misalkan dia nggak mau, dia mau menolak, gesturnya adalah dia oper ke abahnya, ke bapaknya. Oh. Lo tanya deh ke bapak gue. Nah itu tandanya udah nggak mau tuh. Itu tandanya biasanya udah nggak mau. Oke. Nah karena biasanya laki Arab kalau digituin takut buat ketemu bapaknya. Nah pas digituin, terus Ane langsung bilang, ya udah temuin sama bapak lu. Terus dia kayak, serius lu mau ketemu sama bapak gue? Iya beneran. Udah dia ngatur waktu tuh, hari Jumat datang, inget banget. Hari Jumat datang ke rumah. Nggak, lu ada apa namanya ya? Ujuk-ujuk dia kalau nggak mau gimana tuh? Ya udah nasib. Jadi ya lu orang udah pengalaman ditolak cewek mulu, Cing. Berarti sebelum ini pernah ditolak ngajak nikah? 3 kali. Ngajak nikah ke pacaran. Ngajak nikah. Emang bener dah ya, di setiap cowok yang berhasil ada mantan yang menyesal ya. 3 lo paling nggak mantan itu menyesal ya. Iya. Nah lu ngelihat, jadi begitu lo pengen ngelamar, lo belum tahu nih ada kayaknya dia diterima dah, nggak tahu sama sekali. Ya udah lo ide aja, kayak gambling aja lah. Gambling aja udah. Oke. Dia aja kaget. Ane mau datang ke rumahnya tuh. Akhirnya datanglah ke rumahnya hari Jumat. Dia masih ngantor. Dianya nggak ada di rumahnya. Ini kondisi 2 tahun kita udah nggak pernah ketemu sama sekali. Iya. Datang ke rumahnya. Dia ngantor apaan? Oil and gas. Oke. Jadi anak magang, masih magang dia. Oke, iya. Terus udah datang ke rumahnya, bilang, Ran, gue di depan rumah lo nih. Oh ya sebentar ya, gue teleponin bapak gue ya. Masuk aja nggak ada orang gitu. Mana kok nggak dibukain, kan nggak ada orang gitu ya. Lo manjat ya. Kalau nggak ada orang nyari surat tanah langsung. Iya terus? Udah, terus akhirnya posisi lagi nunggu bokapnya, Ane nanya sama Rania, ada Alfamart atau Indomart nggak di sini? Kebelet banget, mules kan, deg-degan, Cing, karena datang sendiri, bener-bener nggak sama orang tua. Udah ngomong belum sama orang tua lo nih? Ngomong akhirnya. Nggak, sebelum lo datang ke rumahnya? Sebelum datang ngomong sama bokap nyokap. Oke. Bih, mah, nih Sahil pengen kenal sama anak radio kampus juga nih, temennya adek, kebetulan seangkatan sama adek kan. Oh ya, marganya apa? Alidrus marganya. Oh ya udah.
temuin aja dulu. Ya udah temu sama bokapnya, ternyata bokapnya konsultan pajak perusahaan keluarga besar aneh Bang. Jadi benar-benar dia yang jadi konsultan pajaknya. Jadi kan dia tahu semua tuh. Mau nanya tentang Sahil, nanya ke Om Ane Cing. Nanya Sahil tuh gimana. Terus Om sampai nelpon, lu beneran mau minta anaknya si Ismail nih gituin. Iya bener, pengen kenal lebih jauh nih gini-gini. Ya udah kalau kayak gitu nanti kasih rekomendasi bagus nih digituin. Udah dikasih rekomendasi, ketemu. Ini sebelum ketemu kan? Sebelum ketemu. Sebelum ketemu. Udah pas ketemu, basa-basi dulu sejam. Lama bener basa-basi sejam. Ngomongin apa? Ngomongin pajak, Cing. Apalagi? Mau ngelamar ngomongin pajak. Iya, basa-basi terus. Basa-basi sampai akhirnya kayaknya udah kelamaan deh nih dalam hati gitu kan. Ini harus masuk ke intinya nih. Terus ngomong. Kan di Arab tuh kalau manggil Om tuh kan Ami kan. Ami Ismail. Jadi tujuannya tuh sebenarnya Sahil datang ke sini tuh pengen kenal lebih jauh sama anaknya Ami Ismail. Karena dulunya kita udah kenal di radio kampus. Cuman kalau nggak izin kan nggak sopan. Jadi pengen kenal lebih lanjut nih. Ntar dulu tujuannya apa katanya. Tujuannya sih nggak mau pacaran. Tujuannya pengen nikah. Oh ya udah, kalau misalkan tujuannya mau nikah, Ana udah tahu nih kerjaan ente apa. Tapi si bokapnya Rania itu nanyanya cuman, ente kerja nggak? Kerja. Udah nggak nanya kerjaannya apa, gajinya berapa, segala macam nggak ditanya gitu. Intinya kalau ente udah kerja, berarti ente bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Berarti nantinya kalau berumah tangga bisa tanggung jawab sama keluarga nih. Ya udah kalau misalkan mau kenal lebih lanjut, Ana bukain pintu, Ana kasih lampu hijau nih, dia bilang kayak gitu kan. Tapi pesennya cuma satu, kalau udah sama-sama yakin, jangan kelamaan, niat baik diburuin, keburu setan masuk ntar. Keburu gak setan? Enggak dong. Udah nggak tahan nih Cing, pengen cepet-cepet. Udah terus akhirnya pulang dari situ, Ranianya juga masih nggak ada di rumah. Terus telepon, bapak lu ngasih lampu hijau. Ya, dia begitu responnya Cing. Ya, kenapa lu kok responnya ya kayak nggak mau? Ya nggak apa-apa. Udah pokoknya pesan bapak lu disuruh istihoroh dulu nih. Kalau lu udah yakin kabarin gua juga istihoroh nih. Bokap lu juga istihoroh. Ya udah, sama-sama sholat istihoroh. Dia yakin, terus Ana juga dapat mimpi. Mimpinya jadi driver keluarganya dia, nyetirin keluarganya dia. Terus bapaknya ngomong, udah kita mau kemana nih? Udah pimpin deh mau kemana? KUA gitu loh bilang. Iya. Udah. Itu berapa lama dari lo ketemu bokapnya sampai akhirnya nikah berapa lama? 6 bulan. Wah cepat banget ya. 6 bulan. Orang habis dari ketemu bokapnya sampai proses gua ngajak orang tua ke rumah bokap nyokapnya 3 minggu. 3 minggu tuh ketemuan, terus langsung itu kan berarti udah masuk ke bulan Februari, terus di April kita tunangan. April tunangan. Cepat jadinya memang ya, satset gitu ya. September nikah. Iya September. Itu cincin yang mana dulu ya kan? Lo ada yang September, ada yang Januari, ada yang Maret ternyata. Dia lagi pakai yang September. Oh, pakai yang September. Iya. Nah waktu itu kan lo cuma siaran kan? Siaran sih. Kerjaan sih siaran ya, siaran dan MC segala macam. Udah yakin bisa ngidupin Rania lo? Alhamdulillah. Tapi abis itu pas abis nikah, justru malah ujiannya. Nggak, kenapa ya? Radio diberhentiin gara-gara radionya mau bangkrut waktu itu. Lo di mana tuh siaran tuh? Waktu itu ya di radio sebelumnya lah. Oke, radio sebelumnya. Radio sebelumnya mau bangkrut, akhirnya kita nggak usah namanya deh, frekuensinya berapa? Ya sama aja dong. Bahaya dari frekuensi aja bisa ketahuan nama. Akhirnya lo di PHK? Di PHK. Oke, di apa ya, di pengurangan, ada pengurangan. Ya. Nah, di momen itu akhirnya jadilah supir taksi online. Waktu itu Uber. Ya, awal-awal ya. Awal-awal. Ada Uber ya. Izin sama mertua, boleh nggak? Boleh, jalanin asal halal. Mertua bilang kayak gitu sama bokap nyokap juga. Ya udah jalan aja, emang kenapa? Ya. Nggak usah malu, ya udah jalan. Akhirnya jalanin itu jadi taksi online kurang lebih hampir 8 bulan.
Terus muncul gosip yang itu Cing, yang harus SNK-nya dirubah jadi nama PT lah apa gitu. Ribet nih. Iya. Udah akhirnya nggak jadi selesai. Tapi siaran nggak? Tetap siaran? Itu belum. Oh belum. Jadi memang lo ini nguber aja tuh selama itu? Nguber. Terus abis itu ditawarin lah sama radio yang sekarang Jak FM. Ditawarin lu beneran udah selesai dari radio sebelumnya, udah ada suratnya gini. Ya udah. Padahal radio ini dulunya tuh dari awal masuk radio tahun 2006 Cing. Ane tuh udah ngincer radio ini. Udah Jak FM. Udah apply 4 kali. 2 kali di Gen FM, 2 kali di Jak FM, kan satu grup tuh. Jadi pas nge-play itu cuma mentok di inian kedua, interview kedua. Udah nggak pernah lanjut. Giliran di PHK ditawarin situ. Wah, siapa yang nggak mau? Ya udah. Akhirnya training lagi 3 bulan, masih sambil proses nguber tuh di situ. Udah sampai akhirnya siaran balik lagi. Sekarang udah 5 tahun berarti. Waktu lo nguber itu Rania kerja? Enggak, di rumah. Jadi memang udah lo nggak bolehin dia kerja atau? Dianya nggak mau, karena dia mau ngurus anak. Muhammad apa namanya? Muhammad aja. Muhammad pakai nama aneh, jadi Muhammad Sahil Mulakhela. Karena ini juga Sahil doang, tapi pakai nama bokap, Sahil Muksin Mulakhela. Gitu. Ya, jadi Muhammad Sahil Mulakhela. Iya. Lahir tahun? 2016 Muhammad. Dari nguber cukup tuh? Atau lo jumpalitan di situ? Yang nguber, yang MC. Kebetulan masih ketutup sama si MC itu. Nguber tuh ya buat ya kebutuhan susunya yang gitu-gitu loh Cing. Alhamdulillah sih masih ketutup lah dari situ. Cuman ya gitu, struggling dulunya. Sampai sampai lo siaran lah ya. Sampai siaran udah agak mendingan lah kondisi ekonomi. Jadi lo tuh kayak apa ya, kayak Gen Z yang punya cita-cita tapi di umur lo yang tidak Gen Z lagi. Maksudnya pengen jadi content creator itu kan cita-cita anak-anak sekarang gitu. Nah lo tuh waktu itu udah bercita-cita jadi kayak gitu kan? Iya. Pengen banget. Sangat jarang sih sebenarnya. Iya. Jadi tuh ya karena itu Cing, pengen ngerasain dapet gratisan itu. Umroh gratis, alhamdulillah sekarang kesampaian. Mobil gratis dapat. Mobil dapat dari Hyundai dapat. Hyundai, boleh lah. Boleh lah, pakai. Kancing juga pakai tuh. Hyundai mania. Iya. Dapat semua. Rumah dapat dari ngonten. Sekarang kalau dipakai kondisi yang sekarang, kan memang pada saat pandemi digital itu naik banget semuanya. Sekarang gimana kondisinya? Ya sekarang tetap ada naik turunnya ya. Kan namanya kita content creator itu kan ada yang baru terus Cing. Nah tapi kita meeting terus nih sama manajer juga nih si Vivi, terus sama tim kan. Hil, konten lo lagi jarang FYP nih. Lo bagusnya kontennya begini nih. Nah, jadi ada evaluasinya, bikin lagi. Cuman udah kepatri di anak-anak TikTok tuh atau netizen TikTok tuh Sahil si takut istri, sama si Sahil tukang tidur di luar. Diusir sama istri. Sama yang ketiga itu Sahil ngospekin bininya terus sampai nikah. Ya alhamdulillah itu masih brand image itu tuh masih ada di netizen gitu. Iya. Nah lu bikinnya ada tim kreatifnya atau bareng-bareng kita? Sama bini juga? Sama bini juga. Jadi setiap Senin itu kita meeting dan scheduling. Kontennya seminggu kan, kalau aneh kan 3 konten, Cing. 3 konten, terus istri juga ada konten. Nah habis itu kita scheduling bareng nih jadwalnya, yang jadwal collab yang mana, terus yang jadwal kita posting sendiri yang mana, yang sama anak yang mana. Nah itu kita scheduling lah di situ. Terus di samping konten-konten klien kita produksi juga. Kalau dalam sebulan hitungannya yang endorse brand gitu pasti ada tuh. Alhamdulillah. Jadi sangat menjanjikan sebenarnya kerjaan kayak gini ya. Itu. Asal fokus sebenarnya sih. Itu ya ininya ya. Fokusnya tuh maksudnya konsisten atau apa nih fokusnya? Konsisten dan mau ngikutin trennya aja. Sebenarnya tuh Ane tuh agak idealis kan. Dia nih yang ngomel-ngomelin mulu nih si Vivi manager nih. Lu tuh nggak harus apa-apa plot twist tahu. Lu tuh nggak harus ini tahu. Udah ikutin aja.
kayak konten pakai kamera depan kan burik ya biasanya ya. Aduh gue tuh nggak suka burik kayak gini. Hil tapi lu lihat nih, yang burik lu malah FYP, digituin sama dia. Wah ya udah. Tapi kan kita sebagai seniman ya bisa ada kepuasan tersendiri harusnya yang ngelihat sesuatu yang bagus gitu ya. Benar. Kadang-kadang apalagi kan jadi portofolio buat ke klien kan. Betul ya. Kadang-kadang kita suka nggak peduli viewersnya ini, yang penting gue ngerjainnya seneng gitu. Tapi kan lo nih ada di dua apa ya, lo ngerjainnya seneng dan dapat apa namanya atensi yang bagus juga gitu. Nah kalau lo kompromi lo semana nih, pengen ya yang gue pengenin yang hasilnya bagus sama yang komersil gitu. Komprominya lo sejauh mana? Ya pokoknya selagi gue masih nyaman untuk kerjainnya, masih oke, nggak ribet-ribet banget dan nggak cringe banget lah, hayu udah sikat gitu. Kadang kan klien kan yang suka banyak maunya kan, maunya kayak gini. Terus nanya dulu, duitnya berapa? Iya benar. Gitu. Lo kalau banyak maunya banyak bayarnya ya. Duitnya gede Hil, oke. Berangkat. Iya. Jadi memang menjanjikan ya kerjaan konten kreator ini. Alhamdulillah, asal kita fokus dan emang jadiin ini bisnis ya. Karena kalau kita nggak jadiin ini bisnis, kita nggak tahu nih, once kita viral ke depannya kita mau ngapain lagi. Nggak tahu kan kita. Udah viral nih, terus ya kan sekarang banyak Cing yang tiba-tiba naik, abis itu hilang gitu aja kan. Nah kita terus nih konsisten nih mau mainnya di mana nih. Oh waktu itu kita konten Q&A setahun udah kita mainin, kita shifting ke konten yang lain lagi, sketsa komedi, shifting lagi kita coba-cobain yang lain, ntar kita balikin lagi konten Q&A gitu ya, biar nggak bosen aja. Biar nggak bosen ya. Iya. Suka kehabisan ide nggak sih Il? Sering Cing kalau ide mah, apalagi kalau lagi berantem sama bini. Nah itu lo videoin aja kalau berantem beneran. Lebih real. Ini kalau di handphonenya banyak sebenarnya. Yang berantem beneran? Yang berantem beneran. Di video ini sama dia nih. Ntar kita lagi di meja makan, lagi debat, dia tiba-tiba ngerekam gini. Ini bagus nih di konten ini. Bagus di konten ini. Dia mah gitu, nyari duit dari masalah rumah tangga orang. Betul, iya. Tuh kurang ajar. Tuh gaji lu dari situ tau. Jangan sampai bubar ini rumah tangga. Tapi pelihara terus konfliknya. Iya. Konfliknya tuh harus. Udah pernah dicoba belum yang berantem beneran? Udah belum sih gitu? Nah, coba deh sekarang ini dia tayang. Jangan ya. Resiko. Tapi kan orang nggak tahu ini lagi beneran atau enggak. Iya. Nggak bakal tahu juga karena memang lo isinya juga konflik. Udah kayak begitu biasanya. Iya. Tapi mutungnya lebih mutung beneran Cing kalau lagi berantem beneran, kayak gue diem banget. Mukanya kan beda ya. Mukanya nggak ada komedinya gitu ya. Nggak ada komedinya. Iya. Gengsi kan laki. Iya, gengsi laki. Iya. Tapi Rania untungnya support ya. Alhamdulillah. Sangat support. Dia support banget. Dari awal udah pengen atau tahu begitu jadi duit jadi baru support? Karena dia basicnya penyiar radio, seneng tampil. Jadi begitu kita ajakin konten dia mau play along. Iya. Terus tahu jadi duit, dia lebih seneng lagi. Ya udah, jalan deh mau apa. Iya. Cuman kan kita tetap ada boundaries ya Cing. Apa itu? Orang tua. Orang banyak komplain dengan ini. Iya, bokap tiba-tiba nelpon. Abi nggak suka ya konten yang itu, take down. Oke, siap. So, bapaknya disuruh take down. Kalau gitu lo take down tuh? Take down. Karena dipaparin dulu nih alasannya kenapa. Imbasnya tuh kemana. Oh iya, baru kepikir. Oh ya udah akhirnya take down. Tapi ada juga beberapa yang Anda konfrontir kan, kayak enggak Bi, ini tuh sebenarnya gini. Oh ya udah akhirnya nggak jadi gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang brand disuruh take down nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan, Bi ini duit. Iya. Duit nih, rumah belum kelar. Iya, dia Abi lo ngelihat kali ini buat apa sih nggak ada duitnya kayak begini. Iya. Biasanya apa itu yang apa namanya mencederai nama keluarga gitu? Iya, terus yang berbau seksual. Oke.
Kayak gitu-gitu tuh yang bercandaan. Waktu itu sebenarnya ada yang disuruh take down tuh yang jari jempol kejepit. Itu kan sebenarnya artinya good luck kan. Kalau kita lihat Wikipedia artinya good luck. Bokap nggak seneng. Dia bilang stigmanya orang Indonesia itu adalah negatif. Lu itu marga lu tuh dipandang. Kalau lu tiba-tiba masukin hal-hal yang kayak begitu, lu nanti mencederai semuanya nih. Efeknya ke semuanya. Oh iya, tapi kan artinya good luck. Iya, tapi efeknya begini. Ya udah oke, take down. Selama itu nggak ada brand ya. Iya, itu nggak ada brand. Konten original kita aja, Cing. Iya. Kalau dari bokapnya Rania? So far sih nggak ada. Aman-aman aja. Asal jangan ngomongin pajak. Konsultasi pajak sama bokap ya. Iya. Nah kan lu bilang lu ada perusahaan. Iya silakan. Ada perusahaan dari keluarga besar lo. Lo kenapa emang nggak tertarik untuk kerjaan gitu emang? Properti keluarga besar tuh kan properti, termasuk bokap kan juga properti kan. Nah dari dulu tuh sebenarnya males itu gitu. Ada kopinya gak sih? Nggak ada. Iya, air putih juga. Gelas kosong. Nih. Air zam-zam ya? Minumnya 3 kali teguk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lo nggak kerja di tempat bokap lo yang lebih, ya atau keluarga besar yang kayaknya lebih pasti kan? Pernah Cing itu. Ngapain? Jadi dari radio pertama terus ke radio kedua. Nah dari radio kedua itu sempat jenuh kan? Jenuh akhirnya pindah dulu ke properti di Sentul City. Cuman kita yang biasa di radio orangnya santai semua, kaosan lah segala macam. Terus ngadepin orang-orang yang lebih berumur di sana kan, yang kaku maksudnya, siklus kerjanya tuh kaku, culture-nya kaku di sana. Terus kayak aduh kayaknya gue nggak di sini deh tempat gue nih. Terus akhirnya 9 bulan di sana, masuklah tawaran dari Indika FM waktu itu. Indika nelpon ngajakin mau nggak siaran malam. Oh ya udah mau. Akhirnya balik lagi tuh siaran setelah 9 bulan vakum. Nah, pagi kerja di Sentul waktu itu tinggal masih di Bogor, belum nikah. Terus malamnya siaran sampai jam 12, habis itu balik lagi ke Bogor. 3 bulan tipes, Cing. Gak kuat ya? Gak kuat langsung. Akhirnya lo mundur yang properti mundur udah. Tapi kan itu kerja di perusahaan keluarga kan? Bukan. Oh bukan? Bukan. Nggak di perusahaan keluarga. Oh, perusahaan orang. Perusahaan orang. Emang dari dulu. Jadi apaan nih? Marketing planner. Gua aja nggak tahu Cing kerja ngapain sih? ngerencanain pemasarannya. Iya, megang sosmednya juga. Oh, okay. Sampai headnya kan itu di bawahnya Markom kan. Head Ane tuh orangnya asik banget kan, gaul banget, anak band juga dia tuh. Terus dia bilang, kalau gue pikir-pikir ya Hil, dulu ngapain nih gue hire lu? Lu aja kerjanya nggak tahu ngapain? Ya, emang gue nggak tahu bos ngapain, gue mau yang penting digaji sama lu. Jadi nggak nyari klien ya Nggak. Oke. Yang nyari klien ya bagian lain gitu. Tapi tetap nggak betah lo? Nggak betah. Akhirnya balik lagi radio. Oke. Radio tuh udah kayak passion banget lah ya. It's my passion. Sampai sekarang atau ada bosannya nggak sih lo siaran? Enggak sih alhamdulillah. Ini apalagi sekarang dipasangin sama Kamal kan. Kamal ya. Baru setahun kan. Kita udah lama kali lo. Enggak Cing. Kalau sama Kamal enggak. Dulu sempat di Indika sama Enggok. Enggok pagi tuh setahun. Terus balik lagi malam karena nggak berhasil lah. Iya. Terus udah keluar dari Indika masuk Jak FM. Di Jak FM itu siaran malam tuh. Berarti radio sebelumnya lo yang di kan sobo. Inditit KFM. Ya, oke terus masuk ke ini siaran sama siapa? Pas di Jak siaran sama Sendiri. Siaran sendiri. Dari weekend, malam, terus baru dipasangin nama Kamal nih prime time sore sekarang setahun mulai Januari kemarin. Oke. Tapi kan bisnis radio lagi turun gak sih? Alhamdulillah sih enggak Cing. Di Jak enggak ya? Enggak. Karena grup ada yang ditutup gak sih grup Jak ini? Enggak ada. Radionya? Jalan semua alhamdulillah. Itu Hot FM masih siaran. Oh masih siaran. Masih siaran. Iya. Dia itu
itu kan kalau Hot FM itu kan memang dari dulu kan karyawannya nggak banyak. Karena kan hitungannya masih baru kan radionya kan. Kalau Jak FM, Gen FM dan lain sebagainya, kenapa kita tetap survive ya? Karena kita ngikutin perkembangan zaman, kita masuk ke ranah sosial media, kita ngonten juga gitu Cing. Jadi ya alhamdulillah karena dapat pasangan baru juga nih, Kamal orangnya selengean juga. Selengean, asik banget, suportif banget. Terus dia ngerti partnernya nggak lucu-lucu amat gitu. Dia yang bisa ngejokes, kita yang ngumpan, udah gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dapat respon positif gitu. Iya. Nah, lo pertama kali siaran dari mana nih? Emang lo suka apa? Suka ngomong atau? Dulunya sebenarnya nggak suka radio, takut malah sama radio. Nah terus bisa bersentuhan di BINUS. Iya. Pas masuk kuliah. Iya, maksud gua kenapa akhirnya lo pilih ke gara-gara itu? Pas lagi promosi UKM tuh Cing, kan ada tuh zaman dulu kan kita promosi UKM. Ini kaku-kaku semua. UKM itu unit kegiatan mahasiswa maksudnya? Iya, unit kegiatan mahasiswa. Iya. Masuk nih ke kelas promosi, terus kaku-kaku kan cara perkenalannya kan. Tiba-tiba masuklah nih anak-anak radio, kagak ada yang pakai alma mater lah. Terus masuk dengan gaya selengean, tiba-tiba masuk bukannya salam, ada orang Arab langsung ditunjuk muka. Ada orang Arab, kan aneh ya di kuping kedengeran kita kayak, ini apaan sih? Belum tahu tuh kalau itu radio gitu. Terus begitu dia ngomong ngejelasin nih radio kampus gini. Oh ternyata radio kampus, oh ini kayaknya tempat gue deh nih. Tapi kan gue nggak suka radio karena nganggap radio tuh sekumpulan orang gila yang ngomong sendiri, nanya sendiri, dia jawabin sendiri gitu. Iya sih emang. Dan dia ketawa-ketawa sendiri. Iya. Sekarang jadi orang gila itu. Lumayan tapi dapat duit, orang gila juga. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Makanya sebenarnya walaupun sama-sama di dunia hiburan ya, sama-sama di dunia entertainment, berbeda banget sebenarnya dunia radio sama dunia konten kreator, apalagi digital yang bisa dapat respon seketika. Lo pada saat di radio kan ya mungkin kesini-sini bisa sih ya, tapi awal-awalnya kan lo nggak tahu respon orang yang denger lo tuh kayak seneng, gimana kan? Nah itu gimana tuh perbedaannya lo? Lebih seneng mana, yang dapat respon langsung atau? Enakan yang sekarang Cing, langsung, karena kita ibaratnya jadi kayak bisa interaksi dua arah. Nah kan kalau radio itu kan sebenarnya kan searah kan. Tapi kan kita harus dipermisalkan pada saat kita training itu layaknya kita ngobrol sama satu orang di depan kita. Karena radio personal banget kan sifatnya. Nah kalau sekarang kita tuh makin jadi temen nongkrong. Radio tuh makin jadi temen nongkrong. Walaupun di luaran sana ada Spotify, ada segala macam, cuman esensi orang mendengarkan radio ketika lagunya dia diputerin di radio, mereka tuh masih ada sense of deg-degannya kayak lah kok dia tahu lagu gua nih. Disebut namanya juga masih ada deg-degannya ya. Iya, ada element of surprise-nya itu yang nggak akan tergantikan. Makanya radio sampai kapanpun tuh nggak akan tergantikan, walaupun ada podcast. Podcast kan on demand. Kapanpun kita bisa ulang lagi, kita bisa lihat lagi gitu. Kalau radio media selintas aja kan dia. Iya. Memang agak beda juga dengerin lagu yang kita senang lewat radio atau dari Spotify atau sengaja kita cari ya. Iya. Itu memang masih keunggulan radio menurut lo nih sampai sekarang. Bisa bertahan tuh menurut lo dengan keunggulan yang segitu aja. Radio. Sangat banget sih. Sekarang kan dengan hadirnya penyiarnya lebih kelihatan lagi di sosial medianya station gitu kan. Si pendengar itu dia makin tahu gambaran radionya tuh seperti apa yang dia dengerin. Karakteristik penyiarnya tuh kayak gimana sih? Oh tingkahnya begini, oh sama banget nih, banyak hal-hal yang relate sama gue. Akhirnya kedekatan antara si penyiar atau si station sama si pendengarnya itu makin kebangun Cing. Nah jadi kita tuh kayak makin sama pendengar tuh udah kayak yang lo ngehe, lo udah yang kayak gitu. Udah deket banget ya? Udah deket banget Cing. Walaupun kan dari dulu kalau kita tahu, kan gue sempat nontonin yang sama Ringo tuh. Ringo kan dulu sama pendengarnya seperti apa yang dikirimin coklat lah segala macem gitu-gitu kan. Masih ada nggak sekarang tuh? Sekarang ada. Pendengar yang masih ngirim-ngirimin itu? Ada tapi udah jarang. Iya. Dan kalau ada yang datang ya biasanya yang lebih ke isi GoPay sih sekarang. Gitu. Iya. Jadi menurut lo memang radio masih bisa bertahan lah di. Sangat masih bisa bertahan sih. Kalau lihat dari, tapi banyak yang tutup kan Hil. Nah itu dia.
kalau berdasarkan banyak omongan dari orang-orang radio, karena merekanya nggak bisa mengikuti perkembangannya dan nggak tahu plan kedepannya mau ngapain gitu loh. Nah kebetulan di grup kami ini, Cing, itu sangat adaptif. Jadi ada ini, kita udah ngomongin dulu nih. Ada ini, kita bakalan ada ini nih. Sekarang aja AI. Iya. Kita udah punya penyiar AI di Mustang FM siarannya. Ntar nggak pakai penyiar dong? Itu dia siaran weekend. Tapi kan kalau yang berdua kan nggak bisa. Isi suaranya dari siapa tuh si AI itu? Iya dari komputer. Banknya komputer suaranya. Oh. Ya karena kan artifisial kan. Iya. Kita udah punya. Jadi kita selalu jadi yang pertama lah untuk kayak gitu. Kayak mulai siaran dari rumah waktu itu. Orang nggak pernah kepikir nih zaman COVID. Siaran dari rumah. Gimana caranya? Ternyata kita bisa lakuin itu siaran dari rumah. Iya. Ya beneran kita orang aneh lagi COVID tetap sambil siaran daripada nih uang melayang kan mana-mana. Mendingan kita siaran. Ya, di tapping di situ kan tapi nggak live. Di situ live on tape jadinya. Oke. Iya. Jadi kita mulainya itu bener-bener setengah jam sebelum jam siarnya. Iya. Kalau sekarang juga masih begitu? Enggak, sekarang mau udah studio live. Maksudnya live real time live? Iya. Karena ada beberapa radio yang ya tuh sama seperti ini. Biasanya kalau kayak gitu pilihan caller, Cing. Oke. Kalau caller kan biasanya takut omongannya aneh-aneh kan. Iya. Omongannya nggak kekontrol, akhirnya kita kena backfire. Mendingan kita produksi aja kalau itu. Kita tapping dulu nih kalau caller nih. Jadi lebih safe secara stationnya, penyiarnya. Iya. Itu. Sekarang tuh pendengar radio tuh lebih banyak di rumah atau di mobil sih? Sekarang di mobil sama di tempat kerja. Di rumah udah jarang orang dengar? Di rumah itu nggak terlalu besar sih, tapi mostly sama kayak di tempat kerja ngedengerinnya dari, kalau untuk Jak FM ya. Kalau untuk Jak FM itu ngedengerinnya dari digital tuh banyak banget, Cing. Ada aplikasi digitalnya? Ada aplikasinya. Jadi tapi sama persis sama yang on air pakai radio biasa? Sama. Oh. Sama ya, cuman beda delay berapa detik. Iya. Gitu doang. Itu lebih banyak di situ malah? Itu banyak juga kerja sekarang. Iya. Kalau yang, nah bedanya lagi kan kalau dulu kita survei nih buat ngelihat hasilnya itu kan per 3 bulan kan. Sekarang sebulan sekali udah ada hasilnya gitu. Jadi lebih kelihatan. Oh nih bagus nih bulan ini nih begini gitu. Makanya kita gampang dievaluasi, Cing. Iya benar ya. Dikit-dikit jangan gini ya, jangan gini ya, gitu jadinya. Gedek juga sih sebenarnya ya. Dievaluasi itu gedek ya. Iya. Kayaknya gue udah. Lah kan dengerin suara sendiri, diputerin suara sendiri. Nih lu denger. Gak enak. Lah denger suara sendiri kan jijik ya, Cing. Iya. Gitu. Emang gak enak dengerin suara sendiri sih. Ngeliat muka sendiri juga enggak sih. Iya. Jadi orang konten kreator nih kalau menurut lo nih anak-anak sekarang, anak Gen Z yang cita-citanya juga udah pengen jadi YouTuber atau yang berhubungan sama digital, apa sih yang harus mereka lakukan di awal? Konsisten itu kan pada saat udah jalan ya, fokus ini di awalnya apa sih yang harus dipersiapkan ya? Awalnya temuin dulu aja, lu tuh di ranah yang mana? Apakah lu seorang content creator edukator, ataukah inspirator, ataukah komedi? Kan banyak nih. Genrenya banyak banget sekarang. Kalau kita lihat di TikTok tuh juga banyak banget kan genrenya. Nah temuin itunya dulu. Nah nemuin itu dari mana? Dari lu banyak-banyak lakuin ilmu public speaking sih sebenarnya. Banyak-banyak lakuin apa yang lu takutin karena nanti di situ lu bakalan tahu kapabilitas diri lu. Akhirnya lu tahu nih gue lebih suka arah yang mana, gue nggak suka yang mana, gue mampu di mana, gue nggak mampu di mana. Nah nanti dari situ bakalan ketahuan tuh. Oh begini, oh gue sukanya di sini. Oh ternyata followers gue suka nih sama hal ini. Nah itu kan, gue kan berkacanya dari situ, Cing. Dari Best9 Instagram itu kan. Ternyata ambisi gue untuk terkenal sendiri, itu nggak ngangkat. Begitu sama family, ternyata baru ngangkat kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau, idealisme ya kita turunin. Harus ada kompromi ya? Harus ada kompromi. Lo bilang apa? Banyak lakukan hal yang lo takutin, bukan di yang lo sukain. Enggak, justru kan gini, kalau quotes-nya dari Franklin Delano Roosevelt. Siapa dia? Mantan presiden Amerika. Oh, oke. Ya. Bener nggak? Bener. Iya.
Beliau kan bilang, yang harus kita takutin dalam diri kita itu adalah rasa takut itu sendiri. Jadi bukan objek yang kita takutin ya. Misalkan kita takut ketinggian, bukan tinggiannya yang kita takutin, tapi rasa takutnya itu. Nah, lanjut lagi sama Dale Carnegie nih, quotes-nya bilang, cara tercepat untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan melakukan apa yang kita takutin. Karena bener, Cing. Ane ngalamin ketika Ane takut sama radio, tapi ternyata Ane terjun ke radio, malah demen. Malah sekarang jadi income utamanya dari radio kan. Kayak gitu. Jadi yang kita takutin sebenarnya bisa jadi sesuatu hal yang menguntungkan buat kita nantinya. Ya. Gila, kayak orang bener. Emang bener itu ya. Iya emang kayak orang bener. Iya. Maksudnya agak sulit untuk kita melakukan hal yang kita takutin. Maksudnya nih gimana ya? Kita melakukan hal yang kita takutin terus dilihat orang, apalagi misal kita bikin konten yang kita takutin terus dilihat orang, nanti respon orang kayak gimana, itu kan berimbas juga. Gimana sih sebenarnya menghadapi respon orang kan nggak semua senang sama yang lo kerjain. Nah, itu dia. Nah, itu ngeresponnya gimana sih? Itu kalau di public speaking namanya fear of audience kan. Oh, iya. Ketakutan kita sama penonton. Betul. Ketakutan utama kita sama penonton itu kan sebenarnya kita takut dijudge, Cing. Iya. Takut dibilang kayak, lu orangnya so asik, lu so ngerti, lu so paham, bla 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 bla. Padahal kita kalau hidup, kita melakukan kebaikan, kita diomongin sama orang kebaikan kita. Kejelekan kita diomongin juga sama orang. Ya kan banyak yang suka gibahin kita. Iya. Kita mati, kebaikan kita diomongin sama orang. Kejelekan kita juga kadang suka diomongin sama orang. Jadi intinya mau hidup, mau mati, ya kita tetap aja akan diomongin sama orang kan. Tinggal gimana bangun impresinya. Mau dibikin impresi positif ke orang, kita pengen diomonginnya positif, apa mau diomonginnya negatif gitu kan sama orang. Nah, kalau kita mau ngelawan rasa takut itu, terus akhirnya kita mau bangun impresi positif, ya kita harus konsisten. Kunci keduanya ya konsisten itu tadi. Ya kan banyak, Cing, begitu bikin konten sama bini ribut-ribut ngomong mau kawin lagi, buset, netizen yang ceramah kan banyak banget. Iya, iya. Cuman kan kita mau bangun brand image ya. Brand image yang mau dibangun tuh seperti apa, komedi yang mau dibangun seperti apa. Lagian kan ini kita skupnya family comedy kan. Iya, iya. Jadi ya udah, ya kita konsisten aja di situ. Jalanin ya alhamdulillah. Akhirnya terdegradasi sendiri orang-orang yang seperti itu gitu. Ada rasa ini gak sih, ada rasa insecure gak sih dapat komen negatif dari sesuatu yang kita bikin, maksudnya padahal kita menghibur, maksudnya baik lah gitu, tapi dapat komen negatif, lo ada insecure-nya gak sih? Ada, Cing. Waktu itu tuh itu sih gimana sih cara menghandle ke insecure-nya itu? Awal-awal tuh begitu dapat komen kayak gitu tuh kayak, aduh gue salah banget nih. Yeah. Aduh, bener nggak yang diomongin nih ya? Jangan-jangan bener lagi. Tapi akhirnya waktu itu nggak sengaja konten orang ini yang nge-head speech ini ibaratnya kepin. Jadi dia masuk di paling atas. Netizen yang lain yang udah kebangun nih fanbase-nya kita nih malah nyerang si orang itu. Nggak kuat mental dianya. Hilang, dihapus komennya sama dia. Jadi sekarang kalau ada komen-komen kayak gitu kuncinya pin. Udah biar diserang sama yang lain. Ya, tapi kalau dari dalam diri lo sendiri gimana? Itu kan kalau ada yang bela, kalau nggak ada gimana? Kalau ada nggak gimana? Kalau sekarang tuh lebih banyak lebih banyak mikir hal positif negatifnya. Konten ini arahnya mau kemana? Iya. Nah, kita ngomong nih kayak beberapa hari yang lalu kita baru habis meeting konten. Oh nggak bisa kalau bercandaan kayak gitu. Tuh ngarahnya ke bercanda agama tuh. Nanti akan banyak nih yang blundernya gini. Nggak mau. Nah, kayak gitu tuh udah kita minimalisir dulu tuh, Cing. Nah, begitu kita dapat, walaupun kita udah mikirin nih, tiba-tiba dapat nih, ya udah kita ngeliatin kayak, oh ya baca aja sekelebat. Tapi ya udah habis itu terusin aja, jangan dibaca ulang-ulang aja. Iya. Baca ulang-ulang mah akhirnya baper sendiri. Baper sendiri ya. Iya. Capek. Baca sih boleh, tapi ya nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Iya, baca blog. Orang mekanisme coping mekanisme orang tuh beda-beda ya. Kalau memang lo bisa ngeblok, ya membantu lo untuk tetap tegar, ya blok aja nggak apa-apa ya. Memang ada fasilitas blok kok ya kayak gitu. Kalau aneh alhamdulillah yang di blok tuh dikit banget. Itu yang udah ganggu banget, yang ngomongnya udah sampai kotor banget tuh, Cing. Iya.
udah ngeganggu komen tuh. Kalau yang lain mah cuman pin gitu. Nah ya udah biar netizen. Karena lo udah dapet fanbase yang seneng sama konten lo dan ngelihatnya ya hiburannya ya. Bukan hal-hal yang sesuatu yang kadang kita nggak pikirin bisa ke notice sama haters ya. Iya, kan kayak ini kan komedi ya Cing ya. Sebenarnya kan komedi kan udah dari dulu. Ya Cing Abdel kan yang lebih duluan gitu kan, tahu kan. Komedi kan semuanya based on script gitu kan. Kita mau ngesetnya begini, arah bercandanya begini. Lu tahu nggak sih, bercandaan itu kan omongan itu kan adalah doa, bla 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 bla. Iya bener, paham. Tapi masa nggak paham ini komedi? Kan kita set itu sebagai sebuah cerita untuk hiburan. Kenapa lu dulu sinetron lu tontonin? Betul. Nggak ada yang lu komplain, malah lu ikutin berjilid-jilid tuh sinetron. Iya. Kalau lo aman mungkin, tapi Rania gimana? Anak lo gimana? Alhamdulillah sih aman. Aman-aman juga? Aman-aman juga. Si Muhammad nggak tahu juga head speech apa, masih belum tahu? Enggak. Cuma Muhammad itu taunya dia kan banyak dapat endorsan nih dari toko mainan gitu-gitu. Nah, dia seneng. Jadi ketika diajakin, Muhammad yuk bikin video yuk. Ayo mau bikin video apa lagi? Review mainan ya. Dia seneng banget. Terus Ana punya mobil listrik. Dia tiba-tiba minta nge-review sendiri. Dia nge-review, udah disiapin nih skripnya sama si Vivi. Terus dia bilang, enggak, aku udah tahu kok yang mau diomongin apa. Nge-review aja sendiri dia. Iya. Tapi pas seneng juga memang Muhammad lo lihat ada ketertarikan untuk di depan kamera gitu. Dia ada tuh. Tahu juga mana acting ya, gimana actingnya tahu juga kayaknya si Muhammad ya. Sekarang yang kecil Camilla pun udah mau dia diajak begitu. Iya. Dia tuh udah seneng. Camilla Dedi videoin ya gitu ya. Ya. Terus dia yang ngikutin aja gitu. Iya. Kita ngapain dia ngikutin aja. Karena ada banyak juga konten kreator yang menggunakan keluarganya nih sebagai konten gitu. Ada juga yang di judge sama netizen, lo eksploitasi anak karena anak umur segini lagi seneng-seneng lo suruh syuting ini syuting itu gitu. Itu gimana tuh lo? Kita mah ngelihat mood Cing. Mood si anak. Oke. Banyak banget ya sekarang, malah Muhammad itu lagi di fase nggak mau nih. Oke. Makanya lagi jarang banget ada konten sama Muhammad. Kalau lagi nggak mau ya udah lo nggak paksa udah. Enggak. Tapi kalau dia lagi mau, dia minta. Lah kalau dia minta, ini kan ajang kan buat penyaluran bakat kan. Dia mau kemana nih arahnya, kan kita juga masih ngebaca. Oh ternyata dia ada keinginan nih untuk tampil. Nah itu kan nilai plus juga buat dia kan. Akhirnya buktinya dia berani tampil sekarang di sekolahnya. Dia tuh selalu di sekolahnya tuh gurunya bilang, dia nih termasuk anak yang apa-apa maunya tampil dan kalau dikompetisiin dia pengen jadi juara. Gitu ya, karena udah terbiasa dia tampil itu, berarti ada nilai positifnya dari sini, nggak semuanya negatif gitu. Ya tergantung POV mana nih orang ngeliatnya Cing gitu. Kalau Cing Abdel kan ngeliatnya dari sisi positif. Positif terus gue ngeliat orang ini. Support. Iya. Ada beberapa konten yang memberdayakan anaknya, terus dapat head speech terus di counter yang nggak kelar-kelar jadinya, mendingan terus berkarya aja ya. Iya. Terus yang kayak Laki Bini juga, anak-anak komik juga udah banyak nih sekarang nih. Yang kontennya tuh Laki Bini dengan fokusnya masing-masing. Hifzi, Rigen, Rispo, iya banyak banget. Itu saingan. Lo ngeliatnya gimana? Bukan pesaing sih, tapi pelengkap Cing. Oke. Karena akan tetap berbeda dengan gaya pembawaan. Iya. Orang tuh melihat konten seseorang kayak sekarang kan konten storytelling banyak. Storyteller tuh banyak banget di luar sana. Tapi yang ceritanya bisa nempel, yang selalu enak, apalagi buat ngendorse, itu ada namanya Natasha Surya. Itu kalau ngeliatin dia ngendorse, dia tuh cerita dulu panjang lebar. Yang ngendorse pakai gaya bercerita banyak. Tapi yang nyangkut ke siapa? Natasha Surya. Kenapa? Karena dia unik. Ya intinya kan setiap orang punya uniqueness kan. Sahil Rania punya uniqueness. Terus Rigen sama istrinya punya uniqueness. Rispo sama istrinya punya uniqueness. Hifzi sama istrinya punya uniqueness. Jadi
lebih ke variatif aja, tinggal netizen aja milih mau yang mana. Oh, mau nyari yang damai-damai ke arah sini. Mau nyari yang ribut masalah rumah tangga, oh Sahil sama Rania nih. Mau yang lebih selengean, ada lagi siapa gitu. Iya. Jadi nggak lo lihat sebagai saingan ya, itu Pelengkap aja sih. Pelengkap aja. Malah mungkin bisa memperkuat diferensiasi lo ya, karena hampir berbeda semuanya isinya, walaupun sama-sama suami istri gitu. Iya. Dan kadang tema konten yang diangkat kadang suka sama. Tapi kan plot twistnya berbeda. Itunya. Iya. Gitu. Oke Sahil, terima kasih sudah berbagi. Ternyata konten kreator bisa beli tanah 2 kapling, bangun rumah dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi lihat perjalanannya ya, dari 2010 sampai 2020, jadi Uber, jadi marketing planner. Yang nggak tahu kerjanya apa. Iya. Jatuh bangunnya dicontoh juga untuk sampai ke hasil yang sekarang ya. Thank you, mudah-mudahan sama-sama Cing Abdel. Berkah terus, sehat terus. Amin ya Allah, amin ya Rania, Allah. Muhammad, Kamila mudah-mudahan sehat terus. Amin, insyaallah. Dan rumah isinya cepat di endorse. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Siap. Mohon.